Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, perkenalkan saya Wika Lafidan dari kelas 10-3 akan membantu doa dan zikir pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Alhamdulillah, zikir telah kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah tadarus. Ayat yang saya akan baca adalah Al-Baqarah ayat 25 sampai 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Shadaqallahul Azim. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa ba'tsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bersyukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehingga kita bisa menghadiri atau menyimak kajian pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'u tabi'in, dan insyaallah kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, serta khususnya para siswa-siswi SMA Telkom Bandung. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan suci Ramadan ini yang penuh rahmat, yang penuh keberkahan, dan juga bulan pembelajaran ataupun bulan tarbiyah, kita masih diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan puasa pada tahun ini. Alhamdulillah, hadirin sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu bab, yaitu dari bab fikih, karena fikih itu terbagi dua umumnya, yaitu yang pertama fikih secara ibadah dan juga fikih muamalah. Nah, insya Allah yang kita akan bahas pada hari ini yaitu mengenai fikih muamalah, yaitu ada di dalam fikih muamalah adalah salah satu bab mengenai sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam bab sedekah ini yaitu cakupannya lebih luas daripada infak dan zakat. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, maka kita harus mengetahui apa itu sedekah. Maka secara bahasa, sedekah itu adalah asal katanya sodaqah, yang artinya benar, baik, kemudian jujur. Nah, itu adalah sedekah. Nah, dalam hal ini menurut bahasa bahwasanya sedekah itu adalah benar, yaitu yang benar keimanannya. Nah, dan menurut para ahli fikih bahwasanya sedekah itu adalah pemberian secara spontan, pemberian secara sukarela yang tidak terbatas oleh waktu, yang tidak terbatas oleh tempat, dan yang tidak terbatas oleh personal. Nah, dan ini yang menjadikan sedekah lebih luas maknanya daripada zakat dan infak. Nah, sebagai perbandingan saja, zakat itu maknanya lebih mengkerucut atau lebih spesifik. Nah, zakat itu harus dihitung, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, sedangkan infak juga lebih spesifik lagi. Nah, sedangkan sedekah, menurut para ulama, sedekah itu ada dua, yaitu sedekah itu yang berupa material dan juga ada yang berupa non material. Nah, lebih lanjut lagi nanti kita bahas kedua macam zakat itu. Nah, sebelum kita masuk ke ranah sana, kita ketahui dulu apa sih yang menjadi hukum, apa yang menjadi dasar hukum, apa yang menjadi perintah zakat sedekah itu dilaksanakan. Maka secara luas, sedekah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, dasar hukumnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Hanya kita kutip satu ayat Al-Quran saja karena waktunya yang terbatas. Maka kita baca dulu bersama-sama, yaitu dasar hukumnya salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina amwaluhum fi sabilillahi kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, hadirin, intinya pada ayat Al-Qur'an itu begini. Barang siapa yang mentasarufkan atau yang menginfakkan sebagian harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka diibaratkan seseorang itu menanam satu biji ataupun satu benih. Nah, dan dari satu benih itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Nah, dalam setiap tangkai yang 7 itu akan menjadi 100 buah ataupun 100 biji. Maka dari sini kita dapat pahami bahwasanya pahala sedekah atau kebaikan sedekah itu sangat banyak sekali. Maka menurut matematika kita, kalau kita kalikan bahwasanya kita menanam 1 biji, maka dapat
7 tangkai. Nah, dari tangkai 7 itu dapat tumbuh 100 biji atau 100 buah dari satu tangkai. Maka kalau kita kalikan totalnya adalah 700. Itu menurut matematika kita. Tapi wallahu alam menurut matematika Allah. Karena matematika kita secara ini biasanya suka berbeda dengan matematika Allah. Nah, itu dasar hukum yang menjadikan bahwasannya sedekah itu dianjurkan. Nah, selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas lebih lanjut lagi, yaitu adalah sedekah atau macam-macam sedekah. Nah, yang pertama, sedekah secara material. Apa itu sedekah secara material? Yaitu yang kita sama-sama ketahui bahwasanya sedekah secara material ialah sedekah dengan harta. Yaitu kita mentasarufkan atau menginfakkan harta kita, sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita menginfakkan atau mensedekahkan uang 50.000 kepada orang yang membutuhkan. Dan juga perlu diketahui oleh kita semua bahwasanya sedekah itu tidak terpatok kepada asnaf zakat, tetapi kepada siapa saja. Bisa kepada saudara, bisa kepada sepupu, bisa kepada teman, bisa kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, itu makna luasnya sedekah. Nah, kembali lagi, sedekah material adalah sedekah yang diberikan berupa uang. Nah, itu yang sudah umum. Nah, ada yang kedua, namanya adalah sedekah immaterial. Apa artinya sedekah immaterial atau non material? Yaitu sedekah yang tidak berupa material. Contohnya, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya ada seorang sahabat yang cemburu kepada orang kaya. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang kaya itu beribadah sama dengan kita. Kemudian berpuasa sama dengan kita. Tapi mereka punya kelebihan harta yang dimana bisa bersedekah lebih banyak ataupun bisa bersedekah. Tidak seperti kita, orang yang fakir dan orang yang miskin." Maka kata Rasulullah, sesungguhnya, perhatikan kepada perkataan Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya tahmid, tahlil, takbir, tasbih itu adalah merupakan sedekah. Kemudian amar ma'ruf atau berbuat kebaikan itu adalah sebuah sedekah. Kemudian nahi mungkar atau mencegah dari kemungkaran itu adalah sedekah. Maka maknanya sangat luas sekali sedekah. Maka di mana kita tidak mempunyai harta untuk disedekahkan, maka sedekah itu tidak perlu berbentuk dengan harta atau material. Karena tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar adalah sebuah sedekah. Nah, dan kita bisa breakdown lagi, kita bisa kupas lagi bahwasanya dapat disimpulkan bahwa sedekah itu tidak hanya berupa material. Yang pertama, tahlil, tahmid, takbir, tasbih adalah sebuah merupakan sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu berbuat kebaikan. Nah, itu adalah juga sebuah sedekah. Maka di mana-mana kita semua tidak bisa tasbih, tidak bisa tahlil, tahmid, takbir umpamanya, nah kita berbuatlah kebaikan, dan itu adalah bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam bulan puasa yang suci ini, maka lebih dilipat gandakan lagi pahalanya. Apabila tadi di dalam ayat Al-Qur'an kita mendapat 700 buah, maka di dalam bulan puasa ini kita bisa lebih dilipat gandakan lagi pahalanya, kebaikannya, ataupun yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang merupakan sedekah imaterial adalah nahi mungkar. Nahi mungkar itu adalah mencegah keburukan. Karena kenapa kata Rasulullah, mencegah keburukan itu sangatlah sulit. Karena perlu waktu, perlu tenaga, perlu kekuatan, perlu pikiran. Maka semuanya itu oleh Allah dijadikan nilai ibadah karena kita sudah menahan diri dari perbuatan maksiat. Terus yang selanjutnya yang merupakan sedekah ini implementasi saja, yaitu gotong royong. Kemudian tapi dalam hal kebaikan, gotong royong, kerja bakti. Nah, itu adalah sebuah sedekah juga. Gitu. Ini dalam hal implementasi sehari-hari. Kemudian apalagi menengok orang yang sakit. Nah, menengok orang yang sakit adalah bagian dari sedekah. Kemudian apalagi menolong orang yang kesusahan. Karena begini, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya
Rasulullah menganjurkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Sedekahlah kalian. Kemudian ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak mampu untuk bersedekah? Maka kata Rasulullah, tolonglah orang lain. Kemudian sahabat itu bertanya lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau tidak lagi mampu menolong orang lain? Maka kata Rasulullah, usahakan diri kalian untuk usahakanlah dengan tangan kalian, dan hasilnya itu manfaatkan oleh kalian. Contoh kecilnya begini, kalau kita tidak bersedekah, maka kita berusaha. Seperti misalnya kita bekerja, ataupun misalnya kita membuka usaha, jualan atau apapun. Dan kemudian hasil bekerja dan jualan itu kita manfaatkan kepada diri kita sendiri. Nah, itu pun bernilai sedekah. Itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kemudian yang tadi kembali lagi, bagaimana kalau tidak mampu, yaitu menolong orang lain yang sedang butuh pertolongan. Contoh kecilnya apa? Contoh kecilnya adalah di mana kita menemukan sesuatu di jalan yang dapat membahayakan pengendara, misalnya seperti ada batu besar, ataupun misalnya ada paku, kemudian ada duri. Nah, dengan niat baik kita memindahkan batu itu atau duri itu ataupun paku itu dari jalan ke tempat yang aman, supaya apa? Supaya pengendara tidak ada yang celaka. Nah, itu pun bernilai sedekah. Jadi sedekah itu tidak hanya materi, tapi di mana kita memindahkan barang yang berbahaya ke tempat yang aman, sehingga orang lain itu tidak celaka dengan barang yang tadinya ada di situ, maka itu pun bernilai sedekah. Kemudian apalagi yang bernilai sedekah? Yang sekecil-kecilnya bernilai sedekah adalah berseri-seri atau tersenyum kepada orang lain. Nah, itu pun dipahalai sedekah. Sebagaimana hadis Nabi, wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Yaitu berseri-seri, bersenyum kepada akhika, kepada saudara kamu yang semuslim, itu adalah bernilai sedekah. Maka apabila kita tidak mampu dengan materi, maka dengan non material kita mampu bersedekah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak bersedekah, gitu. Jadi jangan merasa misalnya kita tidak punya uang untuk bersedekah. Nah, jangan merasa seperti itu, karena bersedekah itu cakupannya sangat luas, banyak sekali non materi. Nah, kemudian dari hal-hal tersebut kita mendapat keutamaan dari sedekah. Apa keutamaannya? Yang pertama adalah pasti Allah balas dengan beribu-ribu kebaikan, dengan berkali lipat-lipat kebaikan. Dan apabila kita bersedekah dengan non materi, maka Allah akan memberikan kita juga berlipat-lipat ganda secara materi juga. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya kita misalnya bersedekah dengan uang Rp1.000, kemudian dari Rp1.000 itu tumbuh menjadi 7 tangkai, berarti artinya jadi 7.000, maka dari 7.000 itu setiap 1.000-nya akan berbuah 100. Maka berarti kalau kita kalikan adalah 700.000 yang akan kita dapat, itu secara gampang ya, secara matematika kita. Tetapi berbeda lagi dengan secara matematika Allah. Mungkin saja hal itu bisa dialihkan kepada kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Nah, itu adalah sebuah kenikmatan juga, gitu. Dan itu adalah sebuah balas sedekah. Kemudian keutamaan yang lain dari sedekah adalah sedekah tatfa'ul bala, adalah sedekah itu bisa mencegah dari balai atau mencegah dari musibah. Karena Rasulullah SAW dulu pernah didatangi oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya anak beliau sedang berperjalanan ke suatu tempat, dan beliau itu sangat ketakutan. Ketakutan kenapa? Ketakutan anaknya celaka. Maka Abu Hurairah itu berdoa kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah untuk keselamatan. Dan setelah ditanya oleh Rasulullah, maka Rasulullah menganjurkan sedekah dan niatkanlah untuk anakmu. Supaya apa? Supaya terhindar dari balai. Kemudian keutamaan yang selanjutnya ialah as-sadaq al-yadul ulya khairum min yadis sufla, yaitu tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Nah, jadi memberi itu lebih baik daripada menerima. Nah, jadi intinya bukan menerima itu jelek, tapi lebih baik memberi. Nah, itu adalah diantara keutamaan sedekah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu yang terbatas,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.